Perkenalkan, nama saya Nuradi Bamafiro, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Administrasi Publik semester 2. Di sini saya akan mewawancara Bagus selaku Ketua OSIS SMAN Negeri 1 Tambelang. Wawancara ini ditajukan untuk memenuhi tugas teori organisasi. Pasti memiliki visi dan misi gitu ya. Sebagai seorang ketua OSIS, bagaimana untuk visi misinya? Oke, yang pertama pasti visi misi itu kan poinnya banyak ya. Ini secara garis besarnya. Kalau misalnya dikata visi dan misi, visi yang pertama itu pasti kan tujuan ya. Tujuan apa yang ingin kita gapai untuk kedepannya dalam organisasi itu. Terus kalau misalnya misi, gimana nih caranya agar si visi itu dapat terlaksana atau kegiatan-kegiatan apa yang dapat dilakukan gitu. Nah, kalau visi saya sebagai ketua OSIS itu pasti yang pertama itu memprioritaskan gimana sih caranya agar keterampilan akademik dan non akademik di siswa-siswi di SMA Negeri 1 Tambelang itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, lalu kalau misi yang dicakup itu ada beberapa poin penting. Yang pertama dalam hal kegiatan keagamaan. Tujuannya yaitu pasti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan-kegiatan kerohanian. Misalnya kayak sekarang tuh kita udah ngadain kegiatan muhadharah, terus ada bikin masjid yang tujuannya memang untuk meningkatkan keimanan gitu. Lalu juga ada untuk lingkungan. Jadi misi keagamaannya, terus ada misi ke lingkungan. Yang ke lingkungan itu pasti menciptakan gimana caranya agar tercipta suatu lingkungan sekolah yang kondusif, bukan hanya dalam alam gitu kan. Kalau misalnya alam ya kita bisa melakukan kerja bakti kayak bersih-bersih lingkungan, tapi juga dalam sosial, karena kan di lingkungan sekolah itu banyak sekarang ya kayak berita-berita tentang pembulian gitu. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin organisasi itu gimana nih caranya supaya ada coherence atau hubungan antara korelasinya antara lingkungan alam dan lingkungan sosial. Misal kalau lingkungan alam kita sekarang udah mulai program-program kayak bank sampah, itu sedang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambelang dengan bantuan sekolah juga. Terus ada juga kayak di lingkungan sosialnya gimana caranya supaya tidak tercipta pembulian. Satu, kita juga memberikan sosialisasi, terus juga edukasi kepada siswa tentang bahayanya pembulian itu. Iya. Jadi kalau secara visi ya mungkin visinya lebih gimana sih caranya nih keterampilan kita nih akademik di siswa SMA Negeri 1 Tambelang tuh terlaksana, bukan hanya akademik, non akademiknya. Tapi kalau misi secara garis besarnya menekankan kepada keimanan atau keagamaan, terus lingkungan dan pengembangan karakter serta kegiatan yang dapat menumbuhkan minat terhadap bakat baik dari akademik maupun non. Baik. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas kinerja OSIS gitu? Pertama adalah pemikiran gitu ya. Pasti kan kalau organisasi beda-beda pendapat itu wajar. Jadi gimana nih caranya biar beda pendapat itu kita jadikan satu. Iya. Jadi efektivitas keberhasilannya satu adalah satu pemahaman dan satu tujuan. Nah, jadi meskipun beda-beda pendapat ya gimana caranya biar satu pemahaman itu terus satu tujuan itu. Kalau menurut saya kalau misalnya tujuannya udah sama terus pemahamannya udah sama pasti efektivitas kinerja itu tercipta. Menurut kamu ya, kamu kan seorang pemimpin. Nah, menurut kamu gaya kepemimpinan kamu tuh seperti apa sih untuk anggota-anggota kamu? Oke, kalau misalnya secara umum mungkin biar orang yang melihat gitu ya yang menilai. Tapi kan kalau misalnya dalam kepemimpinan pasti ada yang demokratis, ada yang otoriter, terus ada juga autokratis ya gitu. Nah, itu beda. Nah, yang kalau misalnya saya pakaikan itu mungkin dalam hal yang situasi tidak mendesak gitu kan ya. Karena kan tadi organisasi pasti beda pemikiran gitu. Dalam hal situasi yang tidak mendesak, butuh banyak pendapat dan lain sebagainya, ya itu penting untuk diterapkan yang namanya gaya kepemimpinan demokratis. Tapi yang kedua juga ada nih Kak, kalau saya berpandangan bahwa jika sesuatu itu mendesak tidak bisa diputuskan secara demokratis atau tidak ada waktu untuk diskusi dan mencari pendapat lain, ya mungkin saya ada hak ya untuk memberikan keputusan, tapi keputusan itu harus saya lihat dulu adakah plus minusnya, terus bagaimana respon anggota ketika keputusan ini dibuat seperti itu. Kalau proses komunikasi kepada anggotanya itu kayak gimana sih kalau internal dalam OSIS itu mempengaruhi pengambilan keputusan? Pengambilan dari si intinya dulu atau kayak gimana untuk pengambilan keputusan? Oke. Jadi kalau misalnya komunikasi pasti yang paling penting komunikasinya efektif Kak. Jadi kayak
jangan hanya kita ngobrol-ngobrol apa yang gak jelas gitu, tapi harus ada tujuannya. Tapi kalau misalnya langkah yang sekarang diterapkan, komunikasi itu sebelum ke OSIS, jadi saya lakukan ke pembina dulu. Jadi gimana nih Bapak Ibu misalnya gitu pembina ya, setuju atau tidak dengan adanya begini, dengan sistem yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya dari pembina udah oke, atau misalnya tidak oke dan ada evaluasi sebagainya, baru dari hasil diskusi saya dengan pembina akan saya sampaikan dulu ke inti. Jadi prosesnya seperti itu kalau menurut saya. Dari inti itu nanti dicapai nih capaian apa namanya keputusannya, tapi bukan final keputusannya. Artinya saya beri batas bahwa ini bukan final karena kan masih ada penyampaian ke anggota saya. Jadi setelah inti sudah didiskusikan, dikomunikasikan bahwa misalnya kita ada program A seperti ini, usulan dari pembina, ada konsep dari saya seperti ini, terus bagaimana teman-teman setuju atau enggak. Nah, situ kan pasti ada diskusi. Dari diskusi itu pasti ada keputusan. Nah, keputusan yang belum finalnya itu bukan belum final, artinya keputusannya belum kita sampaikan katakan final nih, karena masih ada ke anggota non inti atau sekbid. Baru setelah dari inti sudah ada keputusannya itu akan disampaikan pada saat rapat kerja di OSIS. Jadi ketika sudah sampai situ, tahap-tahapannya udah selesai, baru keputusan itu bisa dikatakan final. Berarti ke atasan dulu, baru ke anggota gitu. Betul. Baik. Untuk program OSIS apa sih yang menurut Anda itu paling berhasil sejauh ini, sejauh kamu menjabat? Sejauh kamu menjabat. Kebetulan saya menjabatnya baru 4 bulan Kak, Oh, jadi belum 4 jauh. bulan. Oke, jadi mungkin alhamdulillah ya Kak, untuk 4 bulan ini, yang pertama yang paling saya fokuskan itu, saya punya pendapat ya bahwa kita tuh nggak bisa efektif melaksanakan sebuah program kerja kalau anggota kita tuh nggak paham tupoksi mereka. Oke, jadi setiap bulan OSIS itu ada yang namanya in-house training atau pelatihan kinerja. Oh, apa itu? Iya, jadi gini lah, di periode ini pelatihan kinerja itu dilakukan setiap bulan. Setiap pengurus OSIS itu dikasih tahu tupoksi mereka dengan benar-benar detail, dan ada evaluasi kerja juga. Jadi program IHT-nya itu yang menurut saya sudah terlaksana. Karena kalau misalnya dari program IHT yang sudah bagus, pasti bawahnya juga udah selesai. Nah, terus juga ada program Sapa Pagi itu. Oh, yang ini ya, yang di depan Yang ya? di depan gerbang kita ada program Sapa Pagi. Kebetulan bukan hanya menyapa, akan ada juga yang namanya pemeriksaan kedisiplinan, atribut dan lain sebagainya. Terus juga sejauh ini udah terlaksana program kayak tiket masjid, terus kayak program Hadoran, itu program kolaborasi sama Irma juga. Terus kita juga ada program yang nanti akan dilaksanakan bulan ini, itu bekerja sama dengan sekolah dan juga Eskulkir terkait dengan program bank sampah. Terus juga ada program rasionalis dan lain sebagainya. Mungkin yang menurut saya paling berhasil adalah di pengembangan kinerjanya. Karena kalau dari situ berhasil, pasti Kedepannya udah mulus gitu ya? udah mulus, insya Allah. Insya Allah. Bagaimana sih OSIS itu mengelola masukan aspirasi baik dari siswa, dari guru, atau dari orang-orang sekitar untuk menjadi program kinerja yang terstruktur? Iya. Gini, tahun ini OSIS itu punya program namanya Susiasi. Asosiasi. Apa itu? Jadi Susiasi itu kepanjangan dari suara siswa aspirasi kita. Nah itu, jadi bukan susi orang gitu. Iya. Jadi Susiasi itu dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kita menyebar link kepada siswa. Iya. Nah, link itu isinya banyak Kak. Ada misalnya pendapat siswa tentang OSIS, penilaian terhadap pengurus OSIS, terus ada masukan dan saran dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau misalnya ada event, kita bikinnya lewat itu dulu. Apakah siswa ini minat atau enggak nih kalau event ini diadakan? Voting gitu ya? Betul Kak, jadi ditampungnya itu dari situ sehingga bisa terlaksana. Itu secara online ya Kak, kan sekarang udah memanfaatkan media online gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi melalui program Susiasi itu. Nah, jadi dari hasil masukannya akan didiskusikan. Yang tadi udah saya bilang tuh, dari hasil masukan itu kita diskusikan dulu ke pembina, lalu ke inti, lalu ke anggotanya. Dari hasil masukannya, dari hasil aspirasinya, baru nih akan dibuat keputusannya. Apabila memang banyak evaluasi terhadap kinerja nih, kayak banyak masukan sih bahwa kinerja OSIS tahun bulan itu begini, udah nggak apa-apa kita perbaiki. Atau ada masukan dari siswa yang sekiranya memang bisa dilaksanakan, disetujui, kita bisa kerjakan juga. Jadi dikelolanya dari situ. Adapun kalau misalnya offline, kita belum buat sejauh ini Kak, belum buat aspirasi secara offline. Tapi kalau misalnya kayak ada penyampaian siswa, biasanya dilewat melalui MPK. Tapi menurut kamu itu udah efektif belum berjalan sejauh ini?
Sejauh ini mungkin belum Kak, karena kan kalau misalnya lewat online kita nggak tahu nih apakah semua siswa itu mengisi linknya atau enggak. Iya. Gitu. Jadi makanya masih dipikirkan kira-kira gimana ya caranya supaya aspirasi itu bisa tersalurkan bukan hanya lewat online gitu. Bahkan kita pernah coba dari sekira 250 ya Kak, hanya terisi 100. Artinya kan masih ada 150 orang lagi belum isi. Itu masih kita pikirkan sejauh ini gimana nih caranya biar tertampung, apakah melalui kotak surat gitu ya atau melalui aspirasi secara langsung, ditanyakan secara langsung dan lain sebagainya. Tetap masih kita pikirkan, jadi belum efektif 100%. Apa saja sih bentuk evaluasi yang dilakukan OSIS setelah program kerja dijalankan? Oke, pertama ada evaluasi dari guru. Jadi kita bikin tanggapan gitu ya, bagaimana dengan event atau kegiatan yang telah dilaksanakan, apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Lanjut juga ada evaluasi dari siswa. Nah, kalau evaluasi dari siswa juga sama melalui link, tapi tadi saya bilang kalau melalui link itu masih belum efektif gitu ya, makanya masih pikirkan gimana caranya agar lebih efektif. Jadi dari link itu juga nanti disampaikan nih apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki dari event ini dan event-event selanjutnya, terus tingkat kepuasannya itu berapa persen dan lain sebagainya, terus bagaimana caranya agar bisa menciptakan suatu event ke depan bisa lebih baik dan lain-lain gitu kan. Nah itu tanggapan dari siswa baru. Setelah dari guru dan siswa merasa bahwa eventnya A, B, C, tingkatnya presentasinya sekian persen dan lain sebagainya, nanti kita evaluasinya ke OSIS. Oh ternyata dari tanggapan para guru dan siswa itu seperti ini, kinerja kita tuh harus kita perbaiki lagi agar lebih baik lagi. Terus eventnya juga tingkat-tingkat yang kemarin dikira buruk itu gimana cara kedepannya supaya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ya pasti sebelum ke internal pasti ke eksternal kan, karena kan event yang ngerasain bukan OSIS aja gitu. Jadi karena siswa, siswa ya. betul, siswa, guru dan sebagainya juga merasakan dan mereka juga berhak untuk memberikan penilaian terhadap event yang telah dibuat. Jadi seluruh masyarakat yang ada di dalam sekolah ini ikut berkontribusi lah gitu ya Untuk ibaratnya. memberikan penilaian. Iya. Bagus. Lalu yang terakhir nih, menurut Anda apa sih harapan terbesar Bagus terhadap OSIS ke depannya? Harapan saya mungkin ke depannya di angkatan saya dulu deh. Iya. Di angkatan saya dulu semoga bisa lebih baik, lebih kompak lagi, lebih kinerjanya tuh benar-benar kompak. Ya wajar ya kita selama perbedaan pendapat dan lain sebagainya itu pasti ada, tapi yang paling penting gimana tuh caranya supaya itu bisa justru menciptakan suatu hal, bukan menciptakan suatu masalah gitu. Selama 1 tahun ini semoga bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan juga bisa bermanfaat untuk seluruh warga sekolah. Terus harapan yang kedepannya juga mungkin bisa lebih baik dari angkatan yang sekarang. Terima kasih untuk Bagus sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Semoga harapan-harapan dari Bagus bisa terlaksana dan program-program OSIS ke depannya itu bisa terwujud. Ya, nanti kita akan ketemu part 2 ya, untuk saya mempresentasikan dari analisis yang saya lakukan pada sore hari ini. Sekian wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.